Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Pak Febriansyah dengan NIM 230401020092. Sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Cloud Computing. Pertama ada latar belakang. Penelitian ini didorong oleh pergeseran paradigma dalam arsitektur perusahaan dari sistem tradisional atau monolitik ke arah ekosistem cerdas yang berbasis AI atau AI Native Intelligent Ecosystem. Alasan utama penelitian ini penting adalah yang pertama, model arsitektur lama yang bersifat deterministik dan berbasis aturan tidak lagi memadui untuk menandai sistem modern yang mampu menghasilkan konten, membuat keputusan probabilistik, dan terus belajar dari data. Poin kedua ada integrasi generatif AI atau Gen AI. Ke dalam lingkungan perusahaan membawa tantangan baru yang signifikan, seperti risiko keamanan data, tata kelola model, kepatuhan regulasi, kompleksitas, skalabilitas, serta kebutuhan optimasi biaya. Selanjutnya di poin terakhir ada masih terdapat kesenjangan dalam literatur karena sebagian besar studi sebelumnya memperlakukan AI, melakukan cloud computing, dan optimasi bisnis sebagai domain yang terpisah, bukan sebagai paradigma arsitektur yang terpadu. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk membangun kerangka kerja arsitektur komprehensif yang mengintegrasikan generatif AI, komputasi awan-awan yang aman, dan optimasi bisnis ke dalam satu model perusahaan yang kohesif. Yang kedua, manfaat memberikan fondasi transformatif bagi organisasi agar dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, lalu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya yang optimal, dan ketangkasan organisasi. Lalu metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang dominan atau kualitatif dominan mixed method approach dengan langkah-langkah berikut. Poin pertama ada meta-analisis, melakukan tinjauan pustaka ekstensif terhadap literatur akademik, white paper industri, dan dokumentasi teknis untuk mengidentifikasi prinsip arsitektural dan implementasi teknologi. Analisis komparatif membandingkan arsitektur yang ada atau monolitik berorientasi layanan, microservice, dan cloud native berdasarkan skalabilitas, ketahanan, keamanan, dan kesiapan AI. Lalu menggunakan pemodelan konseptual, membangun kerangka kerja di mana generatif AI diposisikan sebagai lapisan kognitif dalam infrastruktur cloud yang berinteraksi dengan sistem data dan logika bisnis. Lalu simulasi berbasis skenario, menggunakan teknik simulasi untuk menguji bagaimana sistem respon, kondisi pasar, ancaman cyber, dan fluktuasi beban kerja. Teknologi yang diterapkan, ada generatif AI yang mencakup Large Language Model (LLM) menggunakan multimodal dan agent AI otonom untuk tugas penelaran dan otomatisasi. Lalu ada Secure Cloud Computing, di mana infrastruktur cloud native dengan model Zero Trust Security dengan enkripsi data dan manajemen identitas terdistribusi. Lalu ada Orchestration Framework, lapisan untuk mengelola alur kerja dengan integrasi API dan pengertian model AI. Lalu ada Data Foundation, di mana data lakes, data meshes, data vector database yang mendukung retrieval augmented generation. Lalu teknologi keamanan lainnya termasuk mekanisme blockchain untuk optimasi kontak pintar dan kerangka tata kelola AI untuk transparansi. Isi penelitiannya menunjukkan bahwa arsitektur yang diusulkan berhasil memberikan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasional, ketepatan pengambilan keputusan, dan pemanfaatan sumber daya. Lalu ada kemampuan bagi organisasi untuk melakukan otomatisasi proses rutin, manajemen pengetahuan yang cerdas, dan keterlibatan pelanggan yang terpersonalisasi. Ketahanan yang lebih tinggi terhadap serangan cyber melalui kerangka kerja keamanan tingkat lanjut seperti Zero Trust dan deteksi ancaman bertenaga AI. Lalu fondasi strategis untuk transformasi digital yang berkelanjutan di mana data, kecerdasan, dan operasi disinkronkan secara real time. Berdasarkan tinjauan yang saya terhadap dokumen tersebut, penelitian selanjutnya yang sangat relevan untuk dilakukan meliputi
pengembangan explainable XI, lalu fokus pada pembuatan model AI yang transparan, di mana alasan di balik keputusan otomatis dapat dijelaskan secara rinci kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas, keamanan kuantum, investasi penggunaan metode kriptografi tahan kuantum untuk melindungi data perusahaan dari ancaman masa depan. Lalu privasi data tingkat lanjut mengeksplorasi teknik seperti federated learning dan homomorphic encryption yang memungkinkan pemrosesan data sensitif tanpa mengorbankan privasi pengguna. Studi login to Dinal melakukan pengamatan jangka panjang pada perusahaan nyata untuk mengukur return of investment yang sesungguhnya dan dapat berkelanjutan lingkungan dari adopsi arsitektur cerdas ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.